Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semana Rastu dengan nomor digit NPM 184. Perkenalkan, nama saya IGD Wima Gayano Fuminto dengan 3 digit NPM terakhir 212. Perkenalkan, nama saya Indira Prastika Ulya Syufi dengan 3 digit NPM terakhir 224. Kami dari kelompok 1, kemudian kami mengambil judul analisis faktor yang mempengaruhi penggunaan Mamikos oleh mahasiswa. Kami juga menggunakan pendekatan TEM pada mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Boleh di next. Jadi perkembangan teknologi informasi itu sangat cepat dan mahasiswa itu mencari tempat tinggal dari metode manual menjadi digital seperti Mamikos. Meskipun menawarkan praktis, tingkat penggunaan aplikasi di kalangan mahasiswa UPN Veteran itu belum optimal. Kemudian ada faktor penentu seperti manfaat, kemudian dan kepercayaan. Kemudian analisis ini juga relevan dengan SDG 4, yaitu terkait kemudahan akses fasilitas mendukung pendidikan yang layak. Kemudian fokus penelitiannya yaitu apakah persepsi kegunaan ini berpengaruh terhadap aplikasi, kemudian apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap niat untuk menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga, apakah kepercayaan berpengaruh terhadap niat untuk menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya akan masuk pada kerangka konseptual dan hipotesis. Pada penelitian ini digunakan model TAM yang dimodifikasi dengan menambahkan variabel trust, variabel trust independent terdiri dari trust X1, perceived usefulness X2, dan perceived ease of use sebagai X3. Sedangkan variabel dependent adalah behavioral attention to use, yaitu variabel Y. Berdasarkan model tersebut, diajukan 3 hipotesis yang menyatakan bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap niat pengguna aplikasi Mamikos. Lalu selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, pada penelitian ini populasi tersebut ada pada UPN Veteran Jawa Timur yang berjumlah 23.887 mahasiswa yang dipilih sebagai populasi karena memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan tempat tinggal seperti mencari kos, yaitu pencarian kos seperti Mamikos. Nah, pengambilan sampel tersebut dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yakni mahasiswa yang mengetahui atau pernah menggunakan aplikasi Mamikos. Nah, dari penyebaran kuesioner tersebut secara online diperoleh sebanyak 227 responden. Selanjutnya dilakukan dengan proses data cleaning untuk memeriksa kelengkapan dan konsistensi jawaban pada responden. Nah, hal tersebut diperoleh data 167 responden dan digunakan sampel untuk tahapan dengan hipotesis. Kemudian ada uji validitas dan realitas, yaitu pengujian menggunakan aplikasi Jamovi menunjukkan bahwa seluruh item Q1 hingga Q5 memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap total skor instrumen. Seluruh nilai koefisien berada di atas batas minimum 0,30 dengan p-value 0,05 sehingga instrumen secara empiris dinyatakan valid untuk mengukur penelitian. Kemudian ada realitas, jadi hasil pengujian konsistensi internal instrumen menghasilkan nilai statistik sebesar 0,749. Nah, kemudian realitas tersebut telah melampaui batas ambang minimum yang disyaratkan secara akademis, yaitu 0,70. Kemudian memiliki keandalan yang baik dan sangat layak dipertahankan pada tahapan analisis struktural equation modeling selanjutnya. Boleh di next. Untuk di sini ada visualisasi data demografi responden. Penelitian ini melibatkan 167 responden, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dan berada pada rentang usia 18 hingga 24 tahun. Sebagian besar berasal dari angkatan 2024 dan Fakultas Ilmu Komputer. Data ini menunjukkan bahwa responden didominasi oleh mahasiswa aktif
yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk berikutnya, visualisasi antara hubungan variable trust dan behavioral intention to use. Di sini grafik di sini menunjukkan hubungan antara trust sebagai variabel X1 dan behavioral intention to use sebagai variabel Y. Sebagian besar data berada pada nilai yang tinggi, menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat kepercayaan yang baik terhadap aplikasi Mamikos. Hasil pengujian juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel tersebut. Untuk selanjutnya, dilakukan evaluasi model pengukuran melalui pengujian outer model. Outer model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator penelitian. Hasil pengujian di sini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah memenuhi nilai loading faktor yang disyaratkan. Selain itu, seluruh variabel memiliki nilai composite reliability di atas 0,7 sehingga dapat dinyatakan reliable. Dengan demikian, instrumen penelitian dinilai cukup baik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut lagi. Selanjutnya ada tahap evaluasi model struktural. Pada tahap inner model diperoleh dengan nilai R² sebesar 0,311 pada variabel Y. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 31,1% yang terjadi pada variabel Y. Nah, sementara itu sebesar 68,9% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak termasuk dalam model penelitian. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa minat pengguna aplikasi Mamikos tidak hanya dipengaruhi oleh variabel yang diteliti, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Nah, berdasarkan nilai R² tersebut, model penelitian dapat dikategorikan sebagai prediksi pada tingkat yang sedang, yaitu tingkat moderate. Nah, nilai tersebut cukup baik untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang layak digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian hipotesis pada tahap selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya pada analisis jalur struktural, terdapat arah dan besar pengaruh masing-masing antar variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, hubungan antara X1 terhadap Y memiliki nilai koefisien sebesar 0,286, sedangkan hubungan X2 dengan Y dan X3 terhadap Y masing-masing terhadap sebesar 0,239 dan 0,238. Nah, nilai positif tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pada variabel X1 dan X2 maupun X3 akan diikuti pada peningkatan variabel Y. Selain itu, terdapat juga variabel X1 yang memiliki nilai koefisien yang paling tinggi dibandingkan variabel lainnya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel X1 merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi variabel Y. Sementara itu, variabel X2 dan X3 juga memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kontribusi yang seimbang. Nah, untuk selanjutnya terhadap pengujian hipotesis penelitian berdasarkan hasil analisis tersebut, terhadap penelitian tersebut dinyatakan diterima dengan dibuktikan oleh nilai koefisien yang positif. Nah, pada nilai T statistik yang berada di atas batas maksimum, di atas batas minimum 1,96 serta nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 dari variabel tersebut, X1, X2, dan X3 terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Nah, artinya peningkatan pada masing-masing variabel independen akan diikuti oleh peningkatan pada variabel Y. Selain itu, berdasarkan nilai koefisien jalur yang diterima pada variabel X1 memiliki pengaruh paling besar dibandingkan variabel lainnya. Oleh karena itu, X1 dapat dianggap sebagai faktor yang paling dominan dan mempengaruhi variabel Y pada penelitian ini. Kemudian sintesis pembahasan teman utama yaitu trust, usefulness, dan ease of use.
trust menjadi katalis penentu utama karena pencarian hunian sementara memiliki risiko finansial dan ancaman keamanan yang tinggi. Mahasiswa juga sangat bergantung pada keakuratan alamat serta sistemnya dan review untuk secara proaktif minimalisir potensi penipuan atau misinformasi properti. Kemudian usefulness-nya, efisiensi pencarian terbukti signifikan karena aplikasi ini sukses memangkas waktu serta biaya pencarian fisik yang melelahkan. Kemudian utility platform ini memberikan solusi yang sangat mudah bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah atau provinsi. Kemudian ease of use berdampak kuat karena interaksi antarmuka yang sangat mudah dipahami oleh orang awam dan mencegah terjadinya frustasi pengguna. Kemudian memastikan mereka tidak berpindah ke platform lain. Boleh next. Kemudian kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa sistem TAM dengan menyambungkan dengan variabel trust memprediksi intensi perilaku pengguna aplikasi Mamikos pada mahasiswa. Seluruh faktor independen memunculkan efek positif signifikan secara statistik. Lebih jauh, model membuktikan bahwa trust menduduki posisi sebagai pendorong paling kuat buat keberadaan melampaui urgensi dari sekadar manfaat fungsional yaitu X2 dan kemudian teknis X3. Kemudian implikasi pengembangan ke depannya, pihak penyedia layanan aplikasi Mamikos wajib memprioritaskan alokasi sumber daya untuk menyempurnakan mekanisme know your customer atau verifikasi pemilik properti agar tidak terjadinya penipuan atau misinformasi terhadap properti. Kemudian perbaikan fitur jarak radius kampus atau implementasi 360 serta secara konsisten mempertahankan navigasi UI UX yang mudah dipahami. Cukup sekian dari kelompok 1. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan presentasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.